Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan kali ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Bincang Inspiratif. Dan ikhwan akhwat, saat ini kami tengah berada di Mega Bendung, tepatnya di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural, yang di kesempatan ini juga kita alhamdulillah diterima oleh Habib Rizik Syihab yang alhamdulillah telah menerima silaturahim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Habib? Alhamdulillah khair. Dan yang berteman kembali terima kasih telah memberikan waktunya untuk kami silaturahim di Mega Bendung ini. Ikhwan akhwat, perlu ikhwan akhwat ketahui ya, Markas Syariah atau Pesantren Alam Agrokultural ini gabungan dari pendidikan, pertanian, perikanan, peternakan dan juga kehutanan ya Bib ya. Subhanallah ikhwan akhwat. Di belakang kami ini ikhwan akhwat bisa melihat kota Bogor dan Jakarta Bib ya. Subhanallah. Dan insya Allah ikhwan akhwat, untuk kesempatan ini kita akan berbincang dengan Imam Besar Pembela Islam Habib Rizik, yang diantaranya mungkin kita akan berbicara mengenai dakwah, tepatnya mungkin medan juang dakwah itu seperti apa. Bagaimana Habib? Yang pertama saya ingin bertanya mengenai medan juang dakwah itu seperti apa sih Habib? Iya. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih banyak atas kunjungannya, silaturahimnya. Mudah-mudahan menjadi ziarah makbulah, mutakabbalah. Jadi sebagaimana kita ketahui, dan juang Islam itu kan ada 3. Yang pertama adalah dakwah yang memang harus dilakukan dengan bijak. Ada juga medan juang kedua yaitu hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar yang memang mesti dilakukan dengan tegas. Dan ada lagi yang ketiga yaitu bilillah. Nah, kalau yang namanya jihad tentunya dalam makna perang di jalan Allah untuk mengharapkan ridha Allah, tentunya tidak ada yang lembut. Yang namanya perang pasti keras. Ada pertumpahan darah, ada nyawa yang melayang, ada harta benda yang musnah. Jadi memang ketiga medan ini punya karakter khas tersendiri. Wah, mesti tegas. Kemudian jihad memang medannya keras. Nah, tapi sungguh pun begitu, ketiga medan ini tidak boleh dipisahkan. Dia menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Harus bersinergi. Nah, harus bersinergi. Karena itu dulu Rasulullah SAW uswatun hasanah di dalam dakwah, uswatun hasanah di dalam hisbah, uswatun hasanah di dalam jihad. Ketiga medan diisi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang beliau al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ya memang kita mesti akui kalau kita ini kan manusia-manusia yang banyak kekurangan, manusia-manusia yang memang tidak sempurna. Karena itu para ulama kita sejak dulu sampai saat ini memang tidak mudah untuk mencari sosok ulama atau sosok pejuang Islam yang bisa mengisi medan juang tiga-tiganya sekaligus. Ya, bukan tidak ada, tapi memang sulit. Biasanya kalau seseorang yang bagus di dalam dakwahnya santun, lembut, kadang-kadang dalam hisbahnya kurang menguasai. Bukan dia tidak hisbah, bukan, tapi kurang menguasai lah, tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang-orang yang luar biasa, bagus betul dalam medan hisbahnya, karena memang sudah terlatih dengan aneka ragam pengalamannya, tapi begitu dakwah dengan santun lembut dia kurang menguasai. Nah ini kan kekurangan kita. Nah karena itu bagi mereka yang mampu melakukan dakwah dengan penuh kesantunan, kelembutan, teruskan dakwahnya. Nah adapun bagaimana hisbahnya, serahkan kepada ikhwannya yang mampu. Kan jadi sinergi. Jadi tidak saling menjatuhkan, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling suci. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Nah, adanya pesantren alam dan agrokultural Markas Syariat yang kami bangun di tempat ini masuk dalam program dakwah.
Nah, selama ini kan kalau bicara FPI kan yang dikenal hisbahnya, kadang-kadang dipelintir juga sama berbagai macam media. Media lebih senang yang seperti itu, Bib. Ya, memang kan ada istilah, ya berita yang jelek menjadi berita yang bagus. Bad news is good news. Betul, katanya. Memang istilah itu mesti dibuang jauh-jauh, ya kan. Jadi mestinya berita itu kan memberikan informasi apa adanya ke masyarakat, secara objektif, secara proporsional dan profesional tanpa mengandung unsur fitnah. Nah, tapi baiklah, itu memang resiko perjuangan. Nah, inilah salah satu upaya saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam bagaimana untuk juga menyemarakan dakwah. Nah, karena itu di FPI kan juga ada lembaga dakwah FPI yang disingkat. Nah, ini dai-dai di LDF, memang mereka dididik, ditatar, ada pelatihan-pelatihan khusus bagaimana cara dakwah di tengah masyarakat dengan penuh kesantunan, yang simpatik, yang menarik. Nah, jadi artinya FPI bukan hisbah saja, tapi dakwah juga dilakukan. Nah, keberadaan pesantren ini pun merupakan bagian daripada dakwah. Nah, bagaimana kita membentuk kader-kader daripada umat Islam ini agar menguasai daripada ajaran Islam ini secara baik serta mengamalkannya. Dan sekaligus juga bisa berwawasan lingkungan. Karena di sini pesantren alam dan agrokultural. Sebab kita tahu bahwa di Indonesia ini kan lahan daripada hutan di Indonesia ini kalau tidak salah tidak kurang dari 180 juta hektar. Ya, tapi yang tersisa sekarang tinggal 40 juta hektar. Karena adanya penggundulan, ya kan, kemudian karena adanya macam-macam lah, macam-macam. Jadi terjadi kerusakan alam yang luar biasa. Dan itu justru salah satu sebab kenapa di kota-kota besar di seluruh Indonesia timpa musibah banjir. Nah, akibat memang hutan-hutan di sekitar kota tersebut sudah gundul. Ya, termasuk di Megamendung ini. Banyak hutan yang gundul, akhirnya terjadi banyak longsor di wilayah Bogor, dan airnya lari ke Jakarta semua. Nah, itu kan juga satu problem yang sebenarnya Islam kan juga mengajarkan kepada kita untuk peduli lingkungan. Ini termasuk salah satu pesantren yang memang digagas, yang memang diarahkan kurikulumnya di samping untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan, juga untuk mengembangkan agrokulturalnya, termasuk reboisasi hutan. Dan mungkin itu tadi ya, harapannya bisa menelurkan dai-dai yang bisa menguasai dakwah, hisbah, dan mungkin juga jihad. Betul, ya? betul. Jadi memang di FPI ini fokus pendidikannya termasuk pesantren-pesantren yang digarap oleh para ulama-ulama atau kiai-kiai FPI atau para habaib FPI, memang bagaimana kita membentuk dai yang mampu terjun ke dakwah, mampu juga terjun ke hisbah, mampu juga terjun ke jihad. Nah, karena memang dulu begitulah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tentu kita tidak boleh lupa juga karakter manusianya. Kadang-kadang memang ada manusia yang sudah dari sananya tidak punya kemampuan untuk melakukan hisbah dan jihad. Itu kan nggak boleh dipaksakan juga. Nah, karena itu dai-dai di sini ya kita salurkan juga bakatnya. Selama mereka mampu untuk menggeluti ketiga medan juang, kita arahkan menggeluti ketiga medan juang tanpa dipilah. Tapi manakala memang mereka sudah punya kodrat yang tidak mungkin dipaksakan, nah maka kita fokuskan kepada yang mereka mampu. Tapi tetap tadi ya, selalu bersinergi ya. Harus sinergi. Harus sinergi. Sebab begini, kita bisa berikan perumpamaan. Perumpamaan dakwah yang lembut dengan hisbah yang tegas atau jihad yang keras, itu kalau diibaratkan pekerjaan petani, itu dakwah itu nanam padinya. Sedangkan hisbah dan jihad itu memberantas hamanya, termasuk memberantas atau membunuh tikus-tikus yang bisa merusak hasil panen. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau semua pejuang Islam di Indonesia hanya sibuk dengan dakwah saja, sibuk dengan membuka pesantren, membuka majelis taklim, membuka kitab kuning, mengajarkan tentang ibadat, muamalat dan lain sebagainya, membangun katakanlah penampungan anak-anak yatim atau tempat-tempat untuk membantu fuqara dan masakin dan lain sebagainya, karena dakwah ini kan ruang lingkupnya sangat luas. Tapi tidak ada yang melakukan hisbah. Tidak ada yang perang melawan perjudian, melawan narkoba, melawan korupsi.
yang sudah menggerogoti kita punya negeri. Ini semua dibiarkan. Nah, ini sama juga seperti petani di satu negeri, Indonesia ini, semuanya setiap hari sibuk menanam padi, tapi hamanya tidak diberantas. Tikusnya dibiarkan. Nah, tentu kan sulit dibayangkan bisa mendapatkan panen yang bagus. Panennya akan rusak, diserang oleh hama-hama tadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau para pejuang Islam di Indonesia ini semuanya hanya sibuk hizbah saja. Sibuk melawan perjudian, melawan pelacuran, melawan homoseksual, lesbianisme. Kemudian melawan pemikiran-pemikiran sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sibuk sudah dengan hizbah, perang lawan narkoba, perang lawan korupsi. Kalau perlu dia aksi demo setiap hari. Tapi tidak ada yang dakwah. Tidak ada yang menyantuni anak yatim, menyantuni fuqara masakin, menyantuni janda-janda yang lemah, orang-orang tua yang tidak berdaya. Nah, ini juga sama juga ibarat petani setiap hari sibuk ngebunuhin tikus, tapi padinya nggak ditanam-tanam. Nah, akhirnya ke depan dia panen tikus. Nah, tentu kan ini tidak bagus. Nah, karena itu petani yang bagus, petani yang ideal, petani yang cerdas adalah petani yang menanam padi dan memberantas hama. Nah, jadi tidak boleh dipisah karena itu kan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ya. Tapi kita mesti akui juga, tidak setiap petani mampu melakukan keduanya. Ada petani yang mungkin karena faktor usia atau faktor tenaga, dia masih kuat lah untuk menanam padi, menebar benih. Tapi untuk memberantas hama, dia udah nggak punya tenaga atau nggak punya kemampuan. Atau mungkin punya keahlian juga. Betul, atau mungkin dia nggak punya alatnya. Atau dia nggak punya keahlian bagaimana cara memberantas hamanya. Nggak apa-apa. Bukan berarti bertaninya harus berhenti. Teruskan bertaninya. Lalu bagaimana soal hama? Serahkan kepada ahlinya. Begitu juga dalam dunia dakwah. Yang bisa dakwah dengan lembut, santun, maksimal, teruskan. Nggak bisa hizbah, nggak apa-apa. Tapi serahkan kepada ahlinya. Doa, sokong, jangan dijatuhkan. Nah kan yang parah ini kan kalau saling menjatuhkan. Kalau nanti yang dakwah, karena dakwahnya sudah dianggap sukses berhasil, akhirnya gurur, tertipu. Nah begitu tertipu, ya artinya tertipu begini, dia merasa sudah banyak pengikut, ya kan, banyak dikagumi orang, akhirnya dia merasa sok suci, paling benar sendiri, kemudian mulailah ada kalimat-kalimat, itu kan tidak ikut Nabi, itu kan ekstrim, itu kan radikal, bahkan mujahidin, dia ikut-ikutan latah, menuduh itu kan teroris. Nah ini kan jadi nggak sehat, ini jadi nggak sehat. Padahal dia mesti menyadari, dia punya dakwah, bisa berhasil, bisa sukses, itu kan juga tidak luput daripada jasa para pejuang yang hizbah dan pejuang-pejuang yang jihad. Nah, sebab begini, ada orang katakanlah dia mendidik masyarakat di satu masjid, diajarkan soal akhlak yang baik bagaimana. Tapi setelah masyarakat tadi dari masjid pulang ke rumah, itu di jalanan itu banyak ribuan setan yang akan merusak. Ada yang main judi, ada yang menawarkan film-film porno, ada yang ngajak dia kemaksiatan lainnya. Kan dirusak ini. Nah, dengan adanya saudara mereka yang hizbah, ini kan bisa disingkirkan. Sehingga hasil dakwah mereka bisa optimal. Tidak dirusak oleh para ahli maksiat tadi. Nah makanya orang-orang yang dakwahnya sukses seperti itu tidak boleh lupa diri. Jangan merasa suci sendiri. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang sudah melakukan hizbah, jihad dengan penuh keberanian, dengan penuh resiko. Katakanlah pernah dipenjara berulang kali. Atau katakanlah pernah diculik, dianiaya atau mau dibunuh karena perjuangan hizbah dan jihadnya. Nah kemudian orang menganggap dia sebagai mujahid, sebagai pejuang. Hati-hati, jangan gurur. Jangan lupa diri, nanti tertipu sama iblis. Akhirnya dia merasa sok pahlawan, sok jago kan. Dia kata-katai orang yang dakwah, dakwah itu lembek. Entar dia hina lah, kayak ayam sayur lah, seperti kue apem lah. Ini kan ada kadang-kadang. Orang yang semacam ini. Ini juga nggak betul cara semacam itu. Karena dia harus menyadari. Mungkin selama ini hizbah dan jihadnya membuahkan hasil. Katakanlah Allah berikan kemenangan. Justru karena doanya orang yang dakwah. Mungkin orang yang dakwah ini mereka nggak mampu hizbah, nggak mampu jihad. Mungkin karena faktor usia. Atau mungkin karena faktor penyakit yang diderita. Kan nggak mesti dia cerita-cerita sama orang kalau dia punya penyakit dan punya kekurangan.
atau mungkin karena faktor kejiwaan ya, itu yang tadi saya katakan. Setiap orang kan punya keberanian. Nah, kalau dia punya alasan ini, kan nggak ada yang bisa disalahkan kalau dia nggak mampu untuk hisbah dan jihad. Tapi bisa jadi di tengah malam dia bangun. Iya, dia sholat malam, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berhisbah dan berjihad. Dengan tulus, ikhlas, dia doakan saudaranya yang hisbah dan jihad. Akhirnya hisbah dan jihad Allah kasih kemenangan akibat keikhlasan doa si dakwah tadi. Nah makanya yang hisbah dan jihad jangan sombong. Jangan sok pahlawan. Jangan-jangan kalian ini selama ini menang di dalam setiap perjuangan mungkin karena doanya orang-orang yang dakwah tadi. Itulah makanya saya katakan di sini harus sinergi, saling menghormati, saling cinta, saling dukung. Nah kalau memang saudara kita yang dakwah mungkin kita lihat ada yang tidak berkesesuaian dengan sunnah Nabi atau aturan syariat. Begitu juga yang hisbah atau yang jihad. Bukan untuk dijatuhkan. Nasihati. Watawasau bis sabri. Kan watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Kita saling tawasau, saling mewasiatkan. Orang yang dakwah dengan lembut pun bisa berbuat kesalahan. Orang yang hisbah pun juga bisa berbuat kesalahan. Orang yang jihad juga bisa berbuat kesalahan. Karena kita tidak maksum. Jadi intinya sinergikan. Sinergi, ya subhanallah. Nah. Dan kita berbicara mengenai dakwah. Mungkin Habib yang sudah lama terjun di dunia dakwah, Habib di medan juang dakwah, mungkin juga bisa memberikan gambaran, mungkin gambaran singkat saja, Habib, mengenai perjuangan atau tantangan dakwah dai-dai di masa lalu, Habib, khususnya di Indonesia ini, Habib. Ya, bagaimana, Habib? Jadi memang itu dari dulu sampai sekarang secara umum ya, secara umum itu ya sebetulnya sama. Tantangan dakwah di zaman Nabi, tantangan dakwah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in sebetulnya jenisnya sama. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita tahu kan dulu umat Islam dalam berdakwah itu tuh dicaci maki. Kan di zaman sekarang juga kan. Kemudian dulu Nabi juga difitnah. Katanya Nabi tukang sihir, ulama-ulama yang berdakwah juga difitnah. Nah dulu juga Nabi pada saat berdakwah, pengikutnya juga disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Jadi pejuang-pejuang dakwah di zaman sekarang pun jangan kaget kalau mengalami hal yang serupa. Walaupun tentunya kita garis bawahi bahwa tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi jauh lebih berat daripada kita sekarang. Karena dulu Nabi kan masih sendirian. Iya kan, masih sendirian. Begitu sahabat masuk Islam, kezaliman yang begitu besar, tentu berat. Kalau sekarang kan umat Islam sebetulnya tantangannya tidak seberat dulu. Nah, jadi kalau saya samakan bukan berarti sama dari jenisnya. Jadi jenis dulu ada cacian, sekarang ada cacian. Dulu ada fitnah, sekarang juga ada fitnah. Dulu juga ada intimidasi, teror, ya kan? Sekarang juga ada intimidasi dan teror. Dulu kan juga orang-orang kompromi dengan Nabi. Bagaimana supaya sudahlah umat Islam dengan kaum musyrikin ini berdamai. Bagaimana cara berdamainya? Sehari nyembah Allah. Lalu ribut lagi. Ini kalau ditarik ke zaman sekarang, ini konsep mencampur adukan agama. Dulu konsep itu sudah dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab pada Nabi. Jadi kalau sekarang masih ada yang sebetulnya ngikuti Abu Jahal. Jadi sebetulnya itu propaganda yang sudah basi. Tapi herannya masih laku aja kadang-kadang di kalangan orang-orang yang tidak paham agama. Nah, jadi artinya itu kan tantangan Nabi dulu. Tapi Nabi kan tetap bersikap tegas. Nabi dulu dicaci maki, Nabi tidak mundur. Nabi difitnah, Nabi tetap tegar berdakwah. Nabi diintimidasi, diteror, tetap Nabi melakukan dakwahnya makin semangat, makin energik. Nah, sampai kemudian Nabi diajak kompromi untuk mengkompromikan akidah, Nabi tolak dengan tegas. Enggak sampai di situ, Nabi ditawarkan harta, tahta, dan wanita oleh orang-orang kafir. Tapi kan tanpa perlu pikir panjang. Begitu Nabi ditawarkan, langsung Nabi tolak saat itu juga. Nah, tantangan itu sampai saat ini masih ada. Tantangan di mana para dai, ya kan, diupayakan oleh musuh-musuh agama untuk disogok, untuk disuap, untuk ditawarkan tahta, harta, wanita. Kan tantangan itu ada. Nah, mestinya para dai sekarang ini ya wajib untuk mencontoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi tantangan itu semua. Nah, begitu juga sampai tantangan Nabi diperangi. Sampai Nabi udah hijrah tetap dikejar, tetap diperangi. Nah, katakan pejuang Islam saat ini pun juga begitu. Manakala mereka ini
sudah dianggap sebagai ancaman dan bahaya oleh musuh, bukan tidak mungkin musuh juga akan memerangi mereka. Jadi kalau bicara tantangan dakwah dulu dan sekarang jenisnya sama. Cuman memang kadarnya yang berbeda ya. Saya pikir dulu jauh lebih berat daripada sekarang. Karena ya dulu kan medannya tahu sendiri. Nabi masih sendirian. Kemudian para sahabat di Mekah juga ya sangat terbatas sekali. Minoritas, kekuatan saat itu juga nggak punya. Nah sebetulnya jauh lebih berat yang dialami oleh Nabi daripada oleh kita saat ini. Nah, tapi sungguh pun begitu, apa-apa yang pernah dialami oleh Nabi itu harus kita jadikan sebagai satu pelajaran. Bahwa tantangan itu tetap ada. Nah itu kita bicara tantangan tantangan dakwah eksternal. Artinya yang datangnya dari luar itu. Iya. Nah sekarang ada lagi tantangan dakwah yang berbahaya, yang internal. Dari dalam, Bib. Dari dalam. Seperti apa tuh, Bib? Justru tantangan internal sekarang lebih berat dibandingin dulu. Dulu di zaman Nabi sahabat setia-setia. Kalaupun ada beberapa orang munafikin di lingkungan Madinah, tapi mereka tidak berkutik. Karena para sahabat kan dulu imannya kuat, akhlaknya mulia, ya kan? Jadi betul-betul terprotek itu dakwah Nabi di Madinah. Jadi tantangan internal itu betul-betul Nabi berhasil mengkikis. Sampai tantangan internal itu nggak mecah belah umat Islam. Tapi tantangan internal sekarang ini lebih gawat daripada eksternalnya. Nah, kenapa? Ya, tantangan internal yang ada saat ini kan datang dari kalangan umat Islam itu sendiri. Sampai ada ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dihalangi oleh kaum muslimin sendiri. Saat ini kadang-kadang yang kita dapatkan memusuhi dakwah bukan orang kafir. Kadang-kadang orang Islamnya sendiri atau yang mengaku Islam yang lebih semangat untuk menghalang-halangi dakwah. Saudara kita sendiri. Ya, kita katakan di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Iya kan? Saya pikir di negara mayoritas Islam di Indonesia yang 87% Muslim, kayaknya nggak mungkin orang kafir berani menghalangi dakwah kita. Kalau orang kafir mau menghalangi dakwah kita, nyari penyakit mereka. Kan begitu. Ya, tapi kenyataan di lapangan, kan banyak halangan-halangan. Dan kalau kita lihat, penghalangnya itu orang Islam sendiri. Nah, sehingga akhirnya orang-orang yang non-Islam pun kadang-kadang berani menghalangi kita, karena dilihat ada orang Islam yang ikut menghalangi. Nah, ini kan tantangan berat. Sebetulnya tantangan eksternal itu bisa lebih mudah kita atasi dibandingkan dengan tantangan internal. Nah, itu yang perlu. Nah, kemudian itu tantangan internal salah satunya. Ada lagi yang lebih gawat lagi. Tantangan internal itu terjadi dari diri para da'inya. Ini yang lebih berat. Makanya kan kalau kita lihat riwayat baik dari Nabi maupun dari para sahabat, bagaimana mereka pernah mengatakan inna akhwafa ma akhafu minad dajjal, inna ma akhwafa ma akhafu alaikum minad dajjal al-alimul munafiq atau al-munafiqul alim. Jadi ada satu riwayat mengatakan di mana Nabi alaihi salatu wassalam dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan bahwa yang paling ditakuti dan lebih berbahaya daripada dajjal adalah orang munafik yang alim. Munafik yang alim. Tapi alim. Dai, Bib. Nah, munafik tapi alim. Nah, kalau dikatakan alim, Sayyidina Umar ditanya, "Kaifa yakunul munafiqu aliman?" Bagaimana orang munafik bisa kok disebut alim? Dia katakan alimul lisan. Ahilul qalbi. Wal amal. Jadi lisannya ini alim, pintar bicara agama. Bagus kalau udah menuturkan soal agama. Tapi dia punya hati, dia punya amal, bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Ini lebih berbahaya dari. Nah, kita lihat justru ini yang paling banyak di zaman sekarang. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau tantangan internal di kita bisa jadi lebih berat ini zaman. Karena makin dekat dengan zamannya Dajjal, dibandingkan di zaman sebelumnya. Ya, bukan tanpa alasan, karena itu tadi. Begitu. Tapi walau bagaimanapun juga, bukan berarti bahwa di masa lalu itu tidak ada al-munafiqul alim. Tidak. Di masa-masa lalu juga ada. Nah, cuman sekarang ini memang ini merupakan salah satu tantangan yang terberat. Jadi saya lihat tantangan yang terberat itu. Nah, ada akibatnya. Apa efeknya dari munculnya orang-orang munafik yang dianggap alim atau dianggap ahli dalam berdakwah? Nah, akibatnya terjadi pergeseran nilai dakwah.
Minimal ada 3 poin yang mesti saya garis bawahi. Pertama, dakwah itu kan sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai zaman para ulama-ulama terdahulu, bahkan sampai yang sekarang ulama-ulama yang istiqamah, itu tetap harus menjadi tuntunan. Tapi akibat orang-orang munafikul alim ini bergeser. Dakwah dari tuntunan menjadi tontonan. Nah, ini yang menyebabkan kuatut ta'thir, kekuatan pengaruh daripada dakwah itu berkurang. Dakwah untuk merubah masyarakat, merubah pola hidup umat, merubah pemahaman umat, merubah akhlak umat ke arah yang lebih baik. Nah, dakwah hanya punya kekuatan semacam itu kalau dakwah itu menjadi tuntunan. Tapi kalau dakwah itu menjadi tontonan, mana bisa dia punya kekuatan untuk merubah? Tidak bisa. Tidak ada kekuatan perubahan di sana. Nah, ini fakta. Nah, manakala dakwah itu sudah menjadi tontonan, maka pada saat digelarnya, katakanlah sebagai contoh kasus digelarnya tablik atau mimbar-mimbar dakwah, masyarakat itu datang hanya untuk menonton. Sandi si dai itu tampil hanya untuk menghibur. Jadi nggak beda dengan konser-konser musik, konser-konser pertunjukan para artis. Si artis datang untuk menghibur, massa datang untuk menonton. Nah, begitu masa puas, si artis menganggap konsernya sukses. Nah, dai-dai dunia yang memang tidak lagi mengikuti manhajun nubuwah, manhaj Nabi di dalam berdakwah. Nah, itu sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka telah menjadikan dakwah itu bukan lagi sebagai tuntunan, tapi sebagai tontonan. Dan berbahaya sekali, manakala si dai begitu tampil di tengah umat, dia menganggap dakwanya sudah sukses kalau umat udah puas. Karena kan dianggap tontonan. Ya, Iwan Ahwat, alhamdulillah telah dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab bagaimana medan dakwah yang sebenarnya, perjuangan dakwah juga dari masa Nabi sampai juga tantangan-tantangan dakwah saat ini. Barusan juga kita mendengarkan bagaimana munafik yang alim ketika berdakwah akan berakibat, yang pertama tadi akan mengakibatkan dakwah yang tadinya tuntunan menjadi tontonan dan atau hanya hiburan. Dan Iwan Ahwat, insya Allah Habib Rizik akan melanjutkan lagi, 2 lagi tadi, akibat dari dakwah seorang munafik yang alim itu seperti apa. Iwan Ahwat, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Mulutnya menyampaikan hal-hal yang baik, tapi hatinya yang rusak. Dan tadi akibatnya dijelaskan juga dari seorang munafik yang alim ini, diantaranya menjadikan dakwah yang awalnya tuntunan menjadi tontonan. Dan insya Allah tadi disampaikan, insya Allah ada 3 dampak atau akibat yang diakibatkan oleh munafik yang alim ini. Dan kita akan simak bagaimana penjelasan yang kedua dan ketiganya. Bagaimana Habib penjelasannya? Ya, jadi yang pertama kita sudah sampaikan bahwa efek dampak daripada dai-dai dunia yang tidak ikhlas di dalam perjuangannya untuk menegakkan agama Allah, itu membuat pergeseran daripada makna atau nilai dakwah itu sendiri. Yang pertama sudah kita bahas tadi, di mana dakwah dari tuntunan berubah menjadi tontonan. Nah, adapun yang kedua, di mana dakwah itu yang mestinya menjadi kuat. Ini juga harus diluruskan. Dakwah itu bukan profesi. Jadi tidak bisa disamakan dakwah dengan profesi. Dakwah itu adalah kewajiban agama. Kan berbeda. Kalau profesi itu, katakanlah para dengan profesinya masing-masing, mereka kan punya jam kantor. Berangkat jam 7, pulang jam 4. Di luar jam itu, mereka tidak punya urusan dengan kantornya, tidak punya urusan dengan tugasnya. Kalau dakwah, nggak tuh, tugasnya cuma dari jam 7 sampai jam 4. Bisa. Kalau dakwah itu ya setiap saat, sepanjang hari. Mau di rumah, mau di jalan, mau di atas mimbar, mau di masjid, mau di pasar, mau di mana saja. Jadi di mana saja mereka berada, mereka dakwah. Jadi dakwah itu berlangsung selama 24 jam. Berarti bukan profesi. Jadi beda. Nah, itu yang mesti kita pahami. Jadi jangan disamakan dakwah itu dengan profesi. Itu berbahaya. Nah, jadi kalau seorang dai sudah menganggap dakwahnya itu sebagai profesi, nanti dianggap
bahwa tugas seorang dai itu hanya di atas mimbar ceramah aja. Atau di satu majelis ngajar aja. Jadi kalau sudah naik mimbar, katakanlah, oh nanti ceramahnya mulai jam 9, jam 10 selesai. Berarti tugas dia hanya jam 9 sampai jam 10 aja. Di luar itu, dia tidak terikat lagi dengan kewajiban dakwah. Nggak bisa dong. Begitu dia di atas mimbar punya kewajiban berdakwah, turun dari mimbar, dia tetap punya kewajiban berdakwah. Artinya begini, jangan sampai ada anak muda, habis ceramah di atas mimbar, tahu-tahu turun, sweetin anak gadis orang. Karena dianggap profesinya baru selesai. Sudah tidak ada kaitan lagi. Enggak begitu. Di atas mimbar dia berceramah dengan baik. Di bawah dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dakwah. Karena dakwah adalah kewajiban agama. Ya betul, profesi juga kalau orang bekerja itu juga kewajiban. Tapi kan beda. Jadi kewajiban yang dikandung oleh dakwah jauh lebih tinggi daripada kewajiban sebuah profesi. Nah, jadi kalau profesi itu ada waktunya, dia bisa tentukan kapan dia jalankan profesinya, kapan dia beristirahat. Tapi kalau seorang pendai nggak bisa. Walaupun dia ada di atas tempat tidurnya bersama istrinya, tetap dia wajib berdakwah. Menunjukkan akhlak yang baik dengan istrinya. Bagaimana memperlakukan istrinya juga sebaik mungkin. Jadi dakwah itu 24 jam kewajiban agama. Nah, karena itu sekali lagi terjadinya pergeseran dakwah dari kewajiban agama menjadi profesi, ini juga akibat ulah daripada orang-orang munafik yang suka memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, yang menjual ayat-ayat Al-Quran hanya untuk keuntungan dunia yang tidak seberapa. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, terjadi pergeseran makna dan nilai dakwah, di mana dakwah itu yang semestinya merupakan medan juang. Tadi kan kita katakan kan ada medan juang Islam. Ada medan dakwah, medan hisbah, medan jihad. Berarti kan dakwah ini kan medan juang. Mestinya harus tetap menjadi medan perjuangan. Yang namanya medan perjuangan, berarti kan tempat kita berkorban. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, apa yang kita miliki untuk suksesnya dakwah. Nah sekarang bergeser. Dakwah menjadi medan bisnis perdagangan. Saya tidak mengatakan seorang dai tidak boleh berbisnis. Bukan. Nabi juga dulu berdagang. Nah, bukan seorang dai tidak boleh berdagang. Seorang dai dia ingin berdagang silakan. Tapi jangan dakwah yang didagangkan. Kan beda. Nah, jadi kalau seorang dai dia menjadi pedagang. Dia mau jual kain, mau jual baju, mau jual barang-barang yang lainnya. Silakan saja. Bebas. Nabi juga dulu berdagang kok. Ya kan? Tapi jangan dakwah yang didagangkan. Contoh dakwah didagangkan. Bentuknya seperti apa? Ya, contoh dakwah didagangkan. Umpamanya ada seorang dai, katakan diundang oleh masyarakat umum, orang-orang awam di bawah minta ceramah, tahu-tahu minta persekot dulu, sekian puluh juta mesti masuk rekeningnya. Nanti kalau nggak masuk rekening atau mau dagang, kan nggak boleh begitu. Jadi jangan, itu kan namanya dakwahnya yang didagangkan. Nah kecuali kalau dia punya studio, ya kan, dia rekam aneka ragam, dia punya dakwahnya. Kemudian VCD daripada hasil produksi studio dia bekerja sama dengan santri jamaah ingin dijual, silakan. Itu namanya jual kaset, itu namanya jual VCD, tidak ada masalah. Kalau ini kan berbeda. Ya kan, masyarakat membutuhkan dia. Minta ayo dong datang, silaturahim. Ke tengah-tengah kami, berikan siraman ilmunya kepada kita. Tuh diminta persekot, sampai puluhan juta. Udah gitu, kadang-kadang persekotnya sekian puluh juta, harus bayar 50% dulu. Nanti 2 hari sebelumnya harus bayar lagi 50% lagi. Kalau tidak, batal, persekot hilang. Apa ini? Ini dagang ini. Nah ini yang kita tolak. Ini kita tolak. Tapi alhamdulillah, kalau saya perhatikan yang melakukan hal seperti ini sebetulnya hanya segelintir dai saja. Dai-dai kita nih dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah masih banyak dai-dai yang ikhlas, dai-dai yang tulus. Anda boleh masuk ke pelosok-pelosok pedalaman. Bagaimana dai-dai dari berbagai macam ormas Islam dikirim ke pelosok-pelosok, ke hutan, ke pedalaman. Mereka tidak diberikan apa-apa. Mereka kadang-kadang makan pun juga susah. Tapi mereka dengan tulus, dengan ikhlas, mereka berdakwah. Ini dai-dai sejati ini. Nah, jadi saya tidak pukul rata semua dai seperti yang tadi kita cerita. Bahkan
Mudah-mudahan dai-dai yang dunia semacam itu hanya segelintir. Cuman saya ingin menunjukkan, walaupun jumlah mereka segelintir, tapi pengaruhnya berat. Bisa merusak makna dakwah di tengah masyarakat. Akibatnya nanti masyarakat yang kecewa dengan ulah perilaku segelintir dai dunia ini menggeneralisir. Dianggap semua dai begitu, semua ustadz seperti itu. Nah ini kan jadi rusak nilai dakwahnya kalau masyarakat sudah menganggap seperti itu. Padahal nggak begitu. Itu kan segelintir. Itu kan hanya oknum daripada dai-dai dunia yang memang tidak ikhlas dan tidak tulus. Nah itu nggak boleh dibiarkan. Nah karenanya saya ingin mengajak segenap para ulama, para dai, para kiai, para habaib, para muallim, khususnya juga para ustadz-ustadz muda kita. Nah supaya yuk sama-sama kita gotong royong bekerja keras mengembalikan makna dan nilai dakwah sebagaimana mestinya. Jadi kita jadikan dakwah itu sebagai tuntunan, sebagai kewajiban agama, sebagai medan juang Islam, sehingga dakwah itu punya kuwatut ta'tsir, yaitu kekuatan pengaruh perubahan yang mampu untuk melakukan perubahan. Nah jangan sampai dakwah itu menjadi tontonan, menjadi profesi, kemudian menjadi bisnis perdagangan. Akhirnya dakwah ini tidak akan mampu menjadi media perubahan umat. Nah, tapi di sini juga kita minta keikutsertaan umat. Nah, jadi kalau umatnya tetap suka yang seperti itu ya kan susah juga. Kalau ulamanya udah berteriak, kiainya sudah menasehati, tapi masyarakatnya memang senang dakwah itu jadi tontonan. Kemudian dakwah itu jadi profesi, dakwah itu jadi bisnis perdagangan. Memang mereka senang. Kadang-kadang antar kampung ini berlomba. Oh, kampungnya bisa ngundang dai 40 juta. Kenapa kita nggak bisa? Nah, jadi mereka bersaing. Nah, jadi ini juga penyakit di tengah masyarakat. Nah, jadi kita mengajak masyarakat untuk menghilangkan penyakit-penyakit tadi. Jadi kalau masyarakat ikut serta, maka mengembalikan makna dan nilai dakwah akan semakin mudah. Nah, jadi makanya saya pernah ada masyarakat yang mengeluh seperti Habib, oh ini bagaimana nih? Kita ngundang si fulan harus persekot sekian puluh juta. Nah, terus marah-marah dia, ngegerutu. Saya katakan, Anda kenapa ngegerutu? Kan yang ngundang Anda, yang bayar Anda. Kenapa Anda kesel sendiri? Kalau Anda tidak suka, jangan diundang. Kan masih banyak ulama-ulama yang baik, dai-dai yang bagus, ustadz-ustadz yang ikhlas, yang tulus. Nah Anda sendiri yang ngundang, sekarang Anda yang nyesel, Anda yang marah-marah. Nah, justru itulah kami ajak masyarakat. Jangan menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, tapi alhamdulillah saya lihat dai-dai di Indonesia ya potretnya tidak begitulah. Itu hanya segelintir aja. Ini selama mulai ramainya teknologi, manajemen dakwah, ya akibatnya memang imbasnya seperti itu. Nah, tapi insya Allah mayoritas daripada dai-dai yang ada di Indonesia ini, apalagi ulama-ulama pimpinan pondok-pondok pesantren, insya Allah mereka masih ikhlas, masih tulus, masih menempatkan dakwah sebagaimana mestinya. Baik, Bib tadi dijelaskan bagaimana umat ya mengenai perhatiannya terhadap dakwah, mungkin belum dijelaskan Bib. Untuk saat ini Bib, perhatian umat atau masyarakat terhadap dakwah itu sendiri seperti apa Bib? Dan juga nanti mohon dijelaskan juga bagaimana perhatian pemerintah mengenai dakwah Islam ini Bib. Ya. Mungkin dulu saya pernah mendengar kalau pemerintah hanya represif ya terhadap dakwah Islam, pasti demikian juga Bib. Jadi kalau di tengah masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya dakwah sebetulnya sudah jauh lebih meningkat. Ya kita jangan jauh-jauh lah, lihat aja ya dibandingkan dengan Indonesia tahun 60-70-an dengan tahun 80-90 atau 2000 sekarang. Saya pikir perempuan muslimah lebih banyak yang berjilbab dibandingkan dulu. Walaupun yang terbuka juga gak kalah banyak ya dibandingkan dulu. Nah ini kan namanya tantangan dakwah juga. Tapi kita jangan putus asa bahwa sambutan atau penerimaan umat saat ini terhadap dakwah itu jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat. Dan mereka lebih respect lah. Hanya saja seperti tadi saya katakan, kita dikacaukan dengan oknum-oknum yang merusak nilai dakwah tadi. Nah ini yang tadi yang enggak seperti yang tadi kita ceritakan. Dai-dai dunia ini tadi kan juga ada di tengah masyarakat. Nah ini kan mereka kan mengacaukan ini.
Masyarakat yang tadinya sudah bagus ya kan, sudah dewa kan bisa lari lagi. Nanti mereka anggap dakwah itu kan cuma tontonan. Dakwah itu kan cuma mau cari duit aja. Dakwah itu. Nah, nanti akhirnya mereka lari dari dakwah. Nah, maka itu dari tadi pembicaraan kita adalah bagaimana kita menyadarkan semua pihak untuk mengembalikan dakwah kepada jalan yang sebenarnya. Karena ini respon umat di bawah luar biasa ini terhadap dakwah. Saya rasakan betul. Saya rasakan betul. Bahkan Anda boleh lihat dai-dai yang ada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, ini boleh dikatakan sampai kewalahan menerima jadwal. Saking banyaknya masyarakat menginginkan mereka hadir di tengah masyarakat. Bahkan kewalahan untuk bikin majelis-majelis taklim baru. Karena sudah saking padatnya jadwal mereka. Ini kan artinya ada satu kabar gembira lah. Kalau dilihat dari segi penerimaan masyarakat terhadap dakwah secara umum. Begitu juga di perkantoran-perkantoran. Hampir tiap kantor kan sekarang ini ada pengajian, ya kan? Bahkan ada saya lihat perusahaan atau departemen atau kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta itu kegiatannya padat sekali di waktu-waktu istirahat mereka. Justru sekarang sangat kurang dai-nya kalau gitu, Bib ya. Nah, jadi saya pikir memang perlu memerlukan dai yang lebih banyak lagi, tapi dai-dai yang ikhlas, yang tulus, yang betul-betul berilmu, yang berakhlak. Nah, jadi itu dari sisi penerimaan masyarakat, dan ini kabar baik buat kita walaupun tantangannya juga luar biasa ya kan, masyarakat yang abangan, masyarakat yang masih nggak mau diajak berdakwah, Islam KTP ya kan? Ya, jadi artinya ya kita tidak pungkiri ya, tapi kan itu tantangan dakwah. Nah, adapun dari sisi pemerintah secara umum juga jauh lebih baik, artinya saat ini dakwah ini jauh lebih terbuka, lebih bebas, tidak diawasi apalagi ditekan sebagaimana pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu. Nah, cuma memang ada penyakitnya yang kadang-kadang begini. Artinya pemerintah udah buka ini keran dakwah udah luar biasa, luar biasa. Cuman memang penyakitnya pihak berseberangan dengan dakwah minta dibuka juga kerannya. Makanya kan di Indonesia kan bukan hanya dakwah yang bebas, maksiat juga bebas. Jadi ada sisi positifnya, kebebasan yang dibuka di Indonesia sehingga kita bisa berdakwah dengan leluasa, tapi kita jangan lupa sisi negatifnya. Maksiat juga minta kebebasan dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan local wisdom lah, kearifan daripada lokal yang mesti dilestarikan. Padahal kearifan lokal tadi sudah bertentangan dengan aturan syariat. Nanti dengan alasan yang lain-lain lagi. Iya. Nah, ini jadi persoalan. Ya, tapi lagi-lagi ya itu tantangan kita. Yang penting kebebasan yang sudah kita dapat dalam berdakwah ini mesti kita maksimalkan. Kita maksimalkan pemanfaatannya dan kita optimalkan daripada hasilnya. Insya Allah. Nah, itu yang perlu kita tahu. Dan bahkan kita lihat sekarang di kantor-kantor pemerintah luar biasa. Artinya bukan hanya pemerintah itu melepas bebas dakwah yang ada di luar, bahkan di pemerintahan sendiri kan dakwah juga berjalan luar biasa, bagus. Cuman memang kalau di tingkat pemerintahan ini kadang-kadang dakwahnya ini diselipi dengan politik, ya. Artinya politik ini bukan, kalau politik Islam no problem ya. Politik itu kan bagian dari ajaran Islam juga. Tapi kepentingan politik sesaat. Dakwah dibuka hanya untuk pengambilan suara, setelah itu diabaikan lagi, tentu ini kan tidak bagus, tidak sehat. Nah, tapi secara umum cukup bagus perkembangan dakwah di Indonesia walaupun tantangannya juga sangat berat. Dan mungkin terakhir Habib, mungkin kita ingin tahu penjelasan Habib bagaimana pandangan Habib untuk tantangan dakwah ke depan, Habib. Mungkin untuk perkembangan teknologi informasi juga sangat mendukung dakwah ini, Habib ya. Dan mungkin juga mohon dijelaskan itu bagaimana penunjang dakwah seperti dari teknologi informasi, bagaimana Habib menilainya, juga di masa yang akan datang mungkin tentunya banyak juga perkembangan dan juga tidak sedikit juga tantangan-tantangannya yang akan bertambah. Saya pikir tantangan daripada anak keturunan kita ke depan ini dibandingkan dengan tantangan kita saat ini akan jauh lebih berat. Karena kemajuan teknologi, komunikasi, era globalisasi, informasi, sampai kalau dulu kita lihat orang kalau mau nonton film layar lebar, dia harus keluar rumah, berongkos dulu jarak jauh ke bioskop. Sekarang bioskopnya masuk ke rumah ragam film yang banyak tanpa sensor lagi. Nah, ini kan juga tantangan. Belum lagi juga akses internet
yang bisa diakses secara terbuka. Baik itu yang berkaitan dengan pornografi, sampai yang berkaitan dengan penodaan agama. Nah, kita kan kalau buka akses internet sekarang kan hinaan kepada agama luar biasa. Nah, jadi menghadapi tantangan ke depan ini memang sangat-sangat berat. Tapi saya yakin tantangan ini akan menjadi ringan kalau ada sinergi antara ulama dan umaro. Karena umaro ini kan pemegang kebijakan. Kalau umaro serius bekerja sama dengan ulama untuk mengantisipasi daripada kemaksiatan dan kemunkaran teknologi, kan dengan mudah pemerintah bisa melakukan blokade. Nah, jadi bukan nggak bisa diblokir itu situs-situs porno. Bukan nggak bisa diblokir itu situs-situs yang menghina Islam. Semua bisa. Kalau ada keseriusan dari pengambil keputusan. Omong kosong nggak bisa diblokir. Tapi kalau atas nama kebebasan berekspresi, atas nama hak asasi manusia, kemudian pemerintah melakukan pemblokiran setengah hati. Nah, separuh diblokir, separuh lagi tetap bisa lolos. Nah, ini kan berat. Nah, kita bisa lihat umpamanya negeri Cina, umpamanya beberapa waktu yang lalu dia blokir Google. Tidak tanggung-tanggung. Google bisa diblokir. Bahkan saat ini Facebook diancam. Nah, coba-coba Facebook ini mengeluarkan hal-hal yang bertentangan, diancam. Bahkan Turki sudah memblokir Facebook. Jadi tidak menjadi ketergantungan. Padahal kan Facebook itu kan saat ini sudah digandrungi oleh miliaran umat manusia di seluruh dunia. Nah, dan jutaan orang di Indonesia yang menggunakannya. Nah, tapi jangan ini dijadikan ketergantungan. Kemudian kita tidak berani untuk mengambil keputusan. Manakala Facebook itu seenaknya mengakses hal-hal yang bertentangan dengan agama, dengan karakter bangsa Indonesia, dengan adat istiadat. Akhirnya kedaulatan kita ini ternodai. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu mesti menunjukkan kedaulatannya di bidang teknologi, di bidang komunikasi, di bidang informasi. Kita kan negara berdaulat. Jadi blokir seluruh situs porno, seluruh situs yang provokatif, seluruh situs-situs yang mengantarkan kepada gerakan separatis di Indonesia. Kemudian seluruh situs-situs yang menghina agama, agama apapun kan nggak boleh dihina. Bukan hanya agama Islam, agama apapun tidak boleh dihina. Tidak boleh dicaci maki. Maka itu ngeri kita kalau sekarang buka media sosial. Yang saling mencaci maki, saling menghina dengan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, apa betul pemerintah kita sudah lumpuh dalam bidang ini? Ini bidang umaro, bukan bidang ulama. Nah, karena ulama kan tidak menguasai teknologi. Nah, tapi kalau dari segi dakwahnya, penyadaran ulama, 24 jam tiap saat siap untuk membantu umaro. Nah, tinggal bagaimana umaro ini punya goodwill ya. Nah, punya keinginan baik. Kita punya etikat yang baik untuk membenahi ini semua. Jadi sekali lagi saya katakan, dakwah ke depan memang berat, sangat berat. Tapi kalau ulama dan umaro bersinergi, yang berat akan menjadi ringan. Sangat ringan. Jadi tidak perlu kita khawatir dengan tantangan-tantangan globalisasi tadi. Tapi yang kita khawatir adalah kalau umaroknya tidak mau bekerja sama dengan ulama. Kalau umaroknya atas nama hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, membiarkan globalisasi informasi dan komunikasi ini menghancurkan sendi-sendi akhlak bangsa Indonesia. Kalau itu terjadi, sangat-sangat berat tantangan ke depan. Saya jadi ingat apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, alimu auladakum fa innahum makhlukun li zamani ghairi zamanikum. Nah, artinya didiklah anak-anak kalian. Karena sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kalian. Artinya kan betul-betul perlu disiapkan itu generasi penerus. Tantangan ke depan ini akan makin dahsyat, makin hebat. Nah, maka itu ayo saya himbau kepada seluruh umat Islam, khususnya para pemirsa dari televisi Rasil, untuk ayo kita didik anak-anak kita. Kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan. Kita bekali mereka dengan segala kebutuhan mereka untuk menghadapi tantangan yang akan datang ini yang begitu berat. Khususnya tantangan agama, tantangan akidah, tantangan keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Baik, terima kasih kepada Habib waktunya telah berbincang kepada kami.
Dan kesimpulan dari perbincangan kita di kesempatan ini Habib, dan mungkin juga harapan-harapan terutama harapan atau ajakan mengenai persatuan. Kita sudah bisa dikatakan mayoritas khususnya di Indonesia, tapi terkesan masih seperti buih terpecah belah. Ya. Kami silakan Habib. Terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Saya senang sekali dengan pertemuan ini dan luar biasa perbincangan yang mudah-mudahan penuh manfaat. Jadi harapan saya ke depan ini adalah bagaimana umat Islam dari kelompok manapun mereka bisa mengedepankan kepentingan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi kita kedepankan kepentingan Islam, jangan kepentingan kelompok, jangan kepentingan golongan, jangan kepentingan mazhab yang dikedepankan. Tapi cobalah bagaimana kita mengedepankan kepentingan Islam. Sebagaimana pernah disampaikan oleh beberapa pimpinan daripada Ikhwanul Muslimin, umpamanya sebagai contoh, di mana mereka pernah berpesan, ada satu ungkapan yang cukup menarik, dikatakan ittahadna fi matafaqna wa'tadarna fi makhtalafna. Artinya bersatulah kita di dalam hal-hal yang kita sepakat. Dan di dalam hal-hal yang kita berbeda, saling memaklumi aja. Bukan saling menjatuhkan. Dengan catatan, selama perbedaan tersebut memiliki dalil syar'i mu'tabar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selama setiap kelompok itu punya dalil syar'i yang mu'tabar, yang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa sih kita tidak bisa berjiwa besar, berlapang dada, untuk saling menghormati? Nah kalau kita merasa memang pendapat kita yang benar, pendapat saudara kita tidak benar, kita ajak dialog. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam saat hendak berdakwah kepada ahlul kitab, salah satunya dengan dialog. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Nabi diarahkan oleh Allah, wahai Nabi, wahai Rasul, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Dan yang ketiga, jangan lupa kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dialog, ajak berdebat dengan cara yang terbaik. Nah ini tuntunan Allah kepada Nabi untuk menghadapi orang kafir. Nah kalau menghadapi orang kafir aja harus dengan dialog yang terbaik, bagaimana menghadapi sesama saudara Muslim? Nah, artinya di sini kan kita bisa ini. Artinya kelompok manapun kita jangan menutup diri dari dialog. Nah, kecuali kalau kelompok-kelompok tersebut sudah tidak mau berdialog dan secara terus-menerus melakukan penodaan terhadap Islam. Oh, kita harus melakukan tindakan tegas. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti dulu bagaimana Nabi menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab. Kan Nabi kirim dulu sahabatnya untuk menyadarkan. Nabi ajak mereka dulu untuk berdialog. Nah, sampai akhirnya Nabi wafat, Musailamah tetap tidak mau berubah dengan kesesatannya. Nah, akhirnya masuk di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena Musailamah Al-Kadzdzab ini sudah tidak bisa diajak dialog lagi, tidak ngerti yaitu uslub dialog mesti bagaimana, terus melakukan penodaan terhadap agama, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi perang jalan yang terakhir. Ya, kan awalnya kan tetap dakwah. Nah, di sini yang ingin saya ambil kesimpulan. Betul bahwa medan juang Islam itu ada 3. Ada dakwah, ada hizbah, ada jihad. Tapi jangan lupa bahwa dakwah adalah pintu gerbangnya. Tidak bisa orang untuk berhizbah tanpa melalui pintu dakwah. Tidak bisa orang mencapai pintu jihad tanpa melalui pintu dakwah. Jadi untuk memulai hizbah, apalagi memulai jihad, harus dakwah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam setiap melepas pasukan untuk bertempur ke medan tempur, selalu Nabi berikan wasiat. Kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh, nasihati dulu. Ajak mereka dulu masuk ke dalam Islam. Untuk tidak berperang. Berarti kan dialog. Ini di medan tempur ini. Nabi suruh ajak dulu mereka ke Islam. Dakwah dulu. Jadi dakwah itu memang pintu gerbang. Dakwah itu nggak bisa diabaikan. Nggak boleh tidak dipedulikan. Dakwah itu adalah pintu gerbang. Sebelum kita hizbah, ya dakwah. Sebelum kita jihad, ya dakwah. Jadi sebelum hizbah yang tegas, amar ma'ruf nahi munkar, dia pakai dakwah dulu. Makanya kami dengan kawan-kawan di Front Pembela Islam ada prosedur dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebelum melakukan aksi-aksi yang tegas di dalam
amar ma'ruf nahi munkar, kita dahulukan dengan dakwah dulu. Dengan menyurati yang berwenang, menyurati pemilik tempat maksiat, mengumpulkan tanda tangan masyarakat, memberikan penyadaran dulu, ajak dialog para pengambil keputusan. Ini kan semua dakwah. Kemudian demo damai, spanduk-spanduk untuk menyadarkan mereka. Nah, jadi ini proses. Ada yang kita bawa ke DPR RI. Ini kan semua lembaga musyawarah kita. Nah, ini namanya dakwah. Jadi, cabang FPI di seluruh Indonesia tidak boleh melakukan hizbah tanpa melalui pintu dakwah. Dia mesti pastikan dulu bahwa dakwahnya sudah jalan. Kalau dakwah belum jalan, jangan coba-coba dia melakukan hizbah dan jihad. Dakwah dulu. Nah, kalau dakwahnya sudah jalan, tapi mentok, tidak ada jalan lain kecuali harus hizbah yang tegas. Apa boleh buat? Berarti kan ada kedaruratan yang mendorong untuk melakukan aksi yang tegas. Tapi aksi tegas itu pun tetap tidak boleh melanggar syariat. Jadi ketegasan itu juga ada aturannya dalam syariat. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi dakwah itu begitu penting. Dan selain itu tolong diingat bahwa dakwah hizbah dan jihad saling menyempurnakan, saling mengisi dan saling melengkapi. Bahkan di dalam dakwah ada nilai hizbah dan jihad. Di dalam hizbah pasti ada nilai dakwah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Di dalam jihad ada nilai. Orang melakukan hizbah, melarang orang jangan berjudi. Kan ada dakwah supaya dia tidak berjudi. Orang berdakwah, mengajarkan orang bahwa judi itu haram. Berarti kan dia sedang melakukan nahi munkar juga dengan cara dia. Nah, jadi artinya memang ini saling mengisi. Jadi pemilahan kita tadi hanya untuk memudahkan pemahaman kita tentang apa itu dakwah, apa itu hizbah, apa itu jihad di dalam teori. Mudah-mudahan dakwah, hizbah dan jihad akan hidup di Indonesia dan negara Republik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi yang baik, umaro juga yang baik, dan rakyat-rakyat juga yang saling cinta, dan umat Islam yang saling bersatu. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Rasil, selamat berjuang. Mudah-mudahan Rasil baik radio maupun televisinya ini tetap menjadi media pemersatu umat. Amin. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal yang bisa memecah belah umat ada di dalam media kita. Mudah-mudahan Rasil tetap jaya menjadi media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi benteng bagi umat Islam. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada Habib Rizik atas kesediaan waktunya, meluangkan waktunya untuk kami dan menerima kami bersilaturahim di kediamannya Iwan Awad di Megamendung ya. Iya. Tepatnya di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural. Ya, Mendung dan Iwan Awad bisa melihat di sini tengah turun hujan ya. Karena beberapa hari sudah turun hujan di sini. Ya, demikianlah Iwan Awad bincang inspiratif kita untuk kesempatan saat ini. Ya, kita sudah mendengarkan bersama perbincangan dengan guru kita, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di kediamannya di Markas Syariah Pesantren Alam dan Agrokultural di Megamendung Puncak, Iwan Awad. Dan mungkin Iwan Awad bisa melihat ya di belakang saya suasananya subhanallah. Di belakang sana ada kota Bogor dan Jakarta, dan di sini saat ini masih diguyur hujan Iwan Awad karena beberapa hari sudah hujan. Dan mungkin Iwan Awad di rumah atau dimanapun berada mendengarkan tadi suara-suara angsa atau soang dan juga suara hewan ternak lainnya, karena memang di sini selain ada pendidikan pesantrennya juga digabungkan dengan pertanian, peternakan, kehutanan, dan Iwan Awad juga mungkin kalau berkesempatan mungkin bisa silaturahim ke sini, Bib ya. Insyaallah. Subhanallah. Dan akhirnya Iwan Awad, saya Rizal Haq ditemani oleh kru dari Rasil TV, ada Atep, ada juga Arifin dan juga Imron. Undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.